Apakah kamu peduli dengan tumbler 300.000 yang hilang di KRL? Komentarnya 77,7 ribu. Gokil internet. Wah, ini udah 130 ribu. Gokil internet. Fucking hell. Jangan bermain api dengan netizen Indonesia. That's the thing. Dan gue sih malu ya kalau ini sampai. Apapun barang berharga lainnya seperti tumbler, diimbau untuk yang membawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Lu lihat ibu-ibu ini, lu lihat bapak-bapak ini, lu lihat mbak-mbak ini, semuanya ketawa karena semua paham konteksnya. Men, tumbler ini udah jadi isu nasional. Fuck, tumbler. Besok-besok jangan bawa tumbler, bawa toren penguin. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Calon jenazah sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah kamu sehat? Apakah kamu pusing? Apakah kamu peduli dengan tumbler 300.000 yang hilang di KRL? Video ini akan gue dedikasikan khusus terhadap sebuah permasalahan yang viral sekali ini, yang ramai diomongin di berbagai macam sosial media, di mana bahkan kasus ini membuat 3 perusahaan klarifikasi dan masalah-masalah lain dan tiba-tiba muncul di belakang. First of all, gue baru tahu permasalahan ini secara garis besarnya aja. Mari kita lihat bersama-sama untuk membuat kita terkejut. Maksudnya harus ada elemen of surprise dari perkara ini. Soalnya kalau misalnya kita tahu semua kan tidak menarik. Itu alasan aja karena gue males banget ngikutin. Gue nggak yang gitu tahu banget, gue yang nggak gitu ngerti banget. Yang gue tahu adalah ada orang cooler bagnya ketinggalan, dia naikin di sosmed, ada orang dipecat gara-gara itu, terus dia diomelin sama orang-orang gara-gara kayak, gara-gara tumbler lu ngebikin orang dipecat. Nah, garis besarnya gue tahu, tapi mari kita ke detailnya untuk memberikan kita pelajaran kalau kita tidak boleh terlalu reaktif, terlalu sumbu pendek dan mengakibatkan keributan yang sebesar ini. Oke. Semuanya bermula dari Thread, sebuah aplikasi dibikin sama Meta. Jadi lu kalau punya Instagram, lu langsung bisa join ke sosial media Thread ini. Fungsinya awalnya untuk mengalahkan Twitter sih, tapi gue nggak nyangka kalau ternyata berantem-berantemnya bahkan bisa mengalahkan Twitter. Cuman, oke. Semuanya dimulai dari postingan ini, postingan 6 hari yang lalu. Tumblr tukuku, gun hilang atas ketidaktanggung jawab petugas PT KAI. Yang mana? Tolonglah, ini gimana sih kata-katanya? Dia tuh sebenarnya kayak pengen ngebikin hook gitu, pengen ngebikin orang nyantol gitulah. Jadi kayak ketika scroll terus ngeliatin langsung kayak dibaca terus rame. Jadi kayak emang tendensi dari awal bener-bener dibikin supaya perkaranya rame. Kelihatan sekali kok. Ini tuh kayak thread please do your magic gitu-gitu lah. Jadi ceritanya gini, oke. Disclaimer, aku minta maaf juga sebelumnya karena faktor lupa jadi ketinggalan cooler bagku di bagasi kereta. Oke. Hari Senin, yang mana sekarang adalah hari Jumat, pulang kerja aku naik komuter lain stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung sekitar pukul 7 malam. Aku turun di stasiun Rawabuntu sekitar 19.40. Oke. Setelah turun, aku baru tersadar cooler bagku ketinggalan di bagasi komuter lain. Aku langsung lapor petugas, seragam security, aku menjelaskan. Keberadaan cooler bagku itu posisi di gerbong khusus wanita. Dan security pun langsung melapor kejadian kehilangan tersebut dan meminta nomorku yang dapat dihubungi. Oke. Sebelum barangku ketemu, aku negosiasi untuk minta diantar kembali ke stasiun Rawabuntu. Ternyata tidak bisa. Baiklah, anjir. Kenapa? Kok lu kayak seperti sangat ingin ditreat? Ya, oke lah. Gak lama kemudian, barangku berupa cooler bag beserta isi detail lengkap ditemukan dan difoto oleh petugas. Ada fotonya, nanti kita lihat. Bapak security di stasiun Rawabuntu menjelaskan bahwa saya bisa ambil di stasiun Rangkas Bitung. Keesokan harinya, pulang kerja, malam hari juga, aku pun segera mengambil cooler bagku bersama suami di stasiun Rangkas Bitung. Sesampainya di sana, singkat cerita aku sudah terima cooler bagku dan jeng-jeng, shock berat. Pas dibuka kok ada yang hilang, tumbler tukuku tidak ada. Kecewa.
Well, gue ngerti sih, maksudnya lu punya barang, lu kehilangan barang itu, lu kecewa, ya oke. Tapi kok sebegininya banget? Kecewa. Petugas stasiun PS tuh BTW gue nggak tahu ya PS itu apa. Ada yang bilang PS itu passenger service, ada yang bilang petugas stasiun, tapi kita sebutnya petugas stasiun aja. Petugas stasiun di sana tidak mengetahui di mana tumbler tuku itu. Dan petugas stasiun jujur kalau dia tidak mengecek saat serah terima dengan security Walka saat itu. Aku dan suami pun mengecek ke ruangan Walka tetapi tetap tidak ada. Oh, udah habis. Ya, intinya kurang lebih semuanya tuh bermula dari sini. Dari postingan thread ini, yang sebenarnya postingan ini sempat hilang karena dia memprivate akunnya, lalu kemudian dia buka lagi akunnya, yang mana sampai sekarang masih menjadi pertanyaan kenapa postingan ini belum dihapus. Tapi oke, mari kita lihat foto-fotonya. Jadi tumbler yang dimaksud adalah tumbler tuku. Untuk kawan-kawan yang salah fokus, harganya tuh bukan 99.000 ya. Gua nggak tahu ini apa sih, tapi ini sepertinya ini lebih terlihat seperti sebuah struk yang menunjukkan ada kopi susu tetangga dimasukin ke dalam tumbler ini. Karena kalau lo lihat struknya itu harga yang harus dia bayarkan 25.000 ini, bukan yang bawah. Gua nggak tahu sih yang bawah ini apa ya. Oh, jadi angka di bawah ini intinya bukan harga, tapi kode internal sistem kasir lah, semacam nomor referensi atau apa gitu. Karena apa? Karena si tumbler tukunya ini, kalau gue lihat di marketplace ya, itu harganya sekitar 255.000 sampai 300 ribuan lah. Yang gini kan, yang kayak gini kan, 250, 300 ribu, ya tergantung dari siapa lu belinya lah. Kalau lu ke marketplace kayaknya ini hitungannya tuh just tip gitu lah. Oke, jadi problemnya kita udah ketemu. Tumblernya ini harganya 300 ribuan. Dia memiliki tumbler ini berarti sudah lama, karena kita lihat dari struknya ini 30 Oktober 2025. Dia memesan kopi untuk kemudian dimasukkan ke sini. Dan dia bawa si tumbler ini bersama beberapa barang di dalam cooler bag itu. Kita lihat cecetannya. Terima kasih Pak, baik Kak. Pak, kalau cooler bag-nya ada, terus saya ambil malam ini, bisa dibawa ke Rawa Buntu lagi nggak Pak? Saya lupa ada alat pumping ASI, besok saya perlu. Nah, ini yang jadi masalah utama, salah satu masalah utamanya. Dia tuh mencari cooler bag, katanya atas kepentingan pumping ASI ini, karena dia punya anak. Dia perlu untuk pumping ASI. Orang berpikiran harusnya ya lu fokus terhadap si pumping ASI ini nggak sih? Tuh loh. Terus berhasil ditemukan. Maaf, ini bukan Kak. Iya ini Kak. Dalamnya kita bisa lihat ini adalah pumping ASI. Terus ini tumbler tukunya. Jadi ada nih ditemukan di dalam keretanya. Oke, intinya udah ketemu barangnya. Oke ya. Oke. Informasinya akan diserah terimakan di stasiun pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Rangkas Bitung. Oke, baik Pak. Lalu ini adalah fotonya. Ini foto dari Walka. Walka itu security walk around atau tim keamanan patroli stasiun dan kereta. Ya gitulah ya, unit keamanan lah. Unit keamanan memberikan cooler bag ini kepada seorang mas-mas. Selamat malam Kak, untuk barang yang tertinggal sudah diamankan, diserah terimakan di stasiun Rangkas Bitung. Oke. Jadi udah tuh dikasih. Nah, kemudian dia menerima cooler bag tersebut. Malam Pak, saya sudah di stasiun Rangkas Bitung, tapi barang saya malah ada hilang berupa tumbler warna biru. Oke. Di foto yang dikirimkan sebelumnya ada petugas tidak mengetahui Walka yang nerima. Ini ada videonya. Oh, gue baru lihat video ini. Oh, dia sempat ada ke dalam. Oh, I see. Ini ketika proses pengambilan, terus dia cek barang di dalamnya. Ternyata tumblernya nggak ada. Oke. Nah, disinilah akhirnya nama dari petugas stasiun yang menerima cooler bag tersebut untuk disimpan adalah Argi. Ini petugas Walkanya yang kemarin menemukan lalu diserah terimakan ke petugas passenger service atas nama Argi, Kak. Terus karena hilang itu akhirnya coba dicari info.
tentang tumblernya kemana. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Di sini masih ada mungkin dia pengen banget itu balik ya, terus kayak saya coba tanya ke petugas Rawabuntu, sekiranya tidak ada kejelasan saya telepon ke 121 Pak. 121 tuh call center KAI ya sih? KAI 121. Oh iya bener nih. Lalu dari thread ini, dari postingan ini panjanglah semuanya. Karena apa? Karena lu lihat reply-nya 11.000. Well, awal-awal sih kayaknya nggak serame ini ya. Ini udah ada tambahan dari orang-orang yang marah ke Anita Dewel ini. Cuman di awal-awal ketika thread ini rame, postingan rame, ada yang minta untuk dinaikin ke Twitter juga. Akhirnya dia pun menaikkan itu ke Twitter seinget gue, tapi nggak rame. Jadi kan kayaknya emang dia bener-bener pengen pertanggungjawaban yang perkaranya jadi rame lah gitu sederhananya. Oh, akunnya udah nggak ada. Fuck. Setelah perkara ini ramai, setelah postingannya dibahas di mana-mana, 2,5 juta tayangan. Nggak, sebelumnya sih nggak yang 2,5 juta banget ya. Muncul sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri yang membela Mbak Anita Tumbler ini. Anita Tumbler. Kayak rekonstruk atau rekayasa dan salah. Kemungkinan penemunya juga bukan security. Logikanya dibolak-balik, fix rekayasa. Foto timestamp bukan ketika diambil, tapi di mana posisi awal barang. Serah terima yang kebalik, harusnya posisi Argi yang menemukan dan menyerahkan kepada pihak keamanan. Jadi berita acara serah terima tidak sah. Apalagi tanpa surat tertera cap basah. Penemu, which is pihak security, mestinya memberikan kepada security juga. Pelayan bukan administratif. Tidak sah. Nggak ngerti kalimatnya. Kakak yang ini pasti hobinya nonton Criminal Minds. Bener banget nih kak. Apalagi menurut pembelaan Mas Argi, cooler bag itu ditaruh di atas meja dalam ruangan dan besoknya berpindah ke rak putih ruangan. Pemilik mengambil esok hari waktu malam. Jadi ada waktu kurang dari 1 kali 24 jam tumbler itu hilang tanpa pengawasan. Mengapa CCTV tempat menyimpan tas dan tumbler tidak diekspos? Mungkin seorang ayah tidak akan membuka aib anaknya sendiri. Karena memang kita harus mengamini fakta bahwa kan prosesnya adalah barang ini hilang. Bukan hilang, ketinggalan. Ada keteledoran manusia di sana. Untuk kemudian ditemukan sama security dikasih ke passenger service. Sama passenger service-nya ini disimpan. Setelah disimpan, kemudian diambil sama yang punya. Ternyata ada barang di dalam situ yang hilang. Artinya kalau dari ketika ditemukan dan difoto masih ada tumblernya, kemudian ketika keesokan harinya diambil itu tumblernya udah nggak ada, berarti memang ada yang ngambil dan kita tidak bisa ngomong apa-apa tentang itu. Memang faktanya demikian, hilang. Oke, suka atau tidak suka, memang itu terjadi. Pas awal tahu masalah thread ini, tak kira dari awal ditemukan tasnya, tumblernya emang udah nggak ada. Terus yang buat thread nyalain petugasnya. Ternyata dari foto awal chatnya, tumblernya emang masih ada. Pas ditemuin tasnya, terus pas sampai ke yang punya, tumblernya malah hilang. Bukankah wajar jadinya kalau yang punya tasnya itu mempertanyakan kemana tumblernya pergi? Memang wajar, benar. Tapi KAI sudah hadir dengan solusi sebenarnya. Solusinya adalah kalau mau cek CCTV, bikin laporan polisi karena prosedurnya memang seperti itu. Di sisi lain, ada klarifikasi juga. Klarifikasi dari pihak Arginya, dari pihak petugas stasiunnya, passenger service-nya. Oh ini. Gue nggak tahu di sini ada salah urutan atau gimana, tapi hari ini 25 November saya resmi diberhentikan dari KAI karena kelalaian yang telah saya buat. Saya di sini hanya ingin menjelaskan kronologi kejadian yang sebenar-benarnya tanpa dikurangkan dan dilebihkan. Dan perihal tanggung jawab, karena pembuat status berbicara tentang tanggung jawab, saya sudah mencoba kepada penumpang tersebut pada saat pengambilan barang untuk mengganti barang kehilangan tersebut. Namun tidak ada jawaban dan penumpang melanjutkan perjalanannya kembali ke kereta karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Ini kronologis menurut Mas Arginya, menurut petugas stasiunnya. Kita kan tadi udah ngeliat yang ini. Sekarang yang ini. Posisi saya sekitar jam 8 atau 9 malam. Saya lagi jaga gate, tempat tap in kartu masuk dan keluar. Ya. Sedang ada bongkaran penumpang dari kereta dan posisinya ramai.
Datang Walka atau petugas yang menyerahkan barang ketinggalan di kereta dan menjaga keamanan di dalam kereta. Yang namanya saya kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Karena memang Mas Arginya ini baru bekerja kurang lebih 2 minggu dari info yang gue tahu. Menyerahkan tas jinjing hitam dengan tidak menjelaskan isinya apa. Walka tersebut minta foto serah terima tanpa membuka isi tas tersebut. Kemudian dia langsung balik kerja ke KRL lagi karena kereta akan melanjutkan perjalanan kembali. Sesudah itu saya bawa barang tersebut ke ruangan PS dan ditaruh di meja, dan saya langsung balik ke gate dikarenakan masih ramai penumpang. Jadi mungkin nggak sempat untuk ngebuka isinya, ngefoto, bikin surat serah terima apa segala macem. Nah malamnya, sebelum saya selesai dinas, saya menyadari ternyata barang tersebut sudah di dalam lemari putih yang terkunci. Jadi memang cooler bag ini berpindah. Besoknya saya dapat info penumpang tersebut datang untuk mengambil barangnya, dan ternyata kurang satu barang, yaitu tumbler. Saya mengira tidak ada tumbler karena tas jinjing tersebut ringan, dan jika ada tumbler seharusnya berat. Karena kata penumpang pada saat pengambilan barang, tumbler tersebut berisikan minuman kopi. Setelah itu kita coba mencari Walka tersebut dengan ke pos Walka bersama penumpang tersebut. Bertanya kepada kepala Walka dengan tujuan menemukan informasi barang temuan tersebut. Tapi ternyata hasilnya nihil. Setelah itu saya mencoba cari jalan tengah dengan menawarkan untuk mengganti kehilangan barang tersebut. Tetapi penumpang tersebut bersikeras untuk ingin barang tersebut ada. Dan penumpang tersebut melanjutkan perjalanannya naik KRL kembali. Setelah itu saya mengirim pesan WhatsApp kepada penumpang tersebut dengan tujuan menemukan titik temu untuk meminta permintaan maaf atas kelalaian yang saya lakukan karena tidak mengecek barang tersebut saat penyerahan. Maksudnya gini, semuanya dimulai dengan kelalaian dia yang meninggalkan barang tersebut. Dan kasarnya ya di Indonesia ya, udah untung banget gak sih bisa masih ada gitu. Ini kasar sekali nih, gue juga gak suka ngomongnya tapi faktanya demikian. Itu udah untung sekali masih ada di situ. Oke. Kemudian ditemukan oleh security, dikasih ke PS, kemudian disimpan. Ternyata di dalam situ ada yang ngambil. Siapapun malingnya, anjing kon, kayak masalah cok gateli kon, beneran hilang. Tapi sudah ditawarkan solusi. Solusinya yaitu barang yang sama, membeli barang yang sama. Gue nggak tahu pendapat lo tentang perkara ini. Ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Tapi buat gue pribadi, kalau misalkan oke lah barang gue hilang, memang sudah sempat diketemukan, tapi kemudian hilang. Terus ada orang yang ingin bertanggung jawab dengan itu karena memang ada kesalahan dia untuk tidak memfoto, untuk tidak mengecek apa segala macam. Dia bermaksud untuk membelikan gue barang yang sama, gue sih akan gue terima ya. Dan gue gak akan memperpanjang kasus ini untuk gue ramai-ramaikan di internet seolah gak ada hari esok. Masalah tuh hadir dengan solusi. Solusinya ditawarkan tapi dia menolak untuk enggak, gue mau perkaranya rame lah. Terus ada chat-chatan ini. Ini adalah chat-chatan setelah penumpang tumbler itu pulang karena nggak mau diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, ini saya Argi, petugas KAI Rangkas yang menerima tas warna hitam Bapak yang ketinggalan waktu itu. Iya Mas, bagaimana Mas? Sebelumnya saya mau meluruskan atas kehilangan barangnya Pak, karena memang pada malam itu saya yang berdinas dan menerima barang temuan Bapak, namun pada saat saya terima tidak saya cek karena saya pada saat itu posisi lagi ramai dan otomatis jadi tanggung jawab saya Pak. Oke. Iya memang kemarin Mas sudah menjelaskan soal ini. Karena saya sudah cek baik di ruangan dan saya cek ke ruangan Walka, which is orang yang menyerahkan barang temuan Bapak, namun hasilnya nihil. Tiba-tiba penumpangnya, which is suaminya deh kalau nggak salah ini, dia ngomong gini, saya ingin tahu hilangnya sebenarnya di kereta atau saat di ruangan PS tersebut. Tolong lampirkan rekaman CCTV. Wih, ini yang dicari tuh apa sebenarnya? Tumblernya atau lu tiba-tiba jadi ini nih, jadi apa sih namanya? Auditor. Kan memang kita ngecek bareng. Ini nge-reply yang ini nih. Intinya saya mau tahu yang sebenarnya tumbler tersebut hilang di mana dan pasti ada yang buka-buka cooler bag hitam tersebut karena saat ditemukan di foto masih lengkap. Oke, iya. Oke.
Lu pengen tiba-tiba jadi auditor, oke, ngerti gua. Baik Bapak, tapi untuk pengecekan CCTV ini membutuhkan surat kehilangan baik dari kepolisian dan izin dari pusat CCTV stasiun dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Karena kehilangan barang Bapak pun saya dapat teguran dari staf dan manajemen yang lain. Tapi Pak, dari kemarin saya sudah semaksimal mungkin untuk mencoba dan mencari di mana barang tersebut terjadi kehilangan, namun hasilnya tetap nihil. Terus tiba-tiba dia hadir dengan, wah sangat terkesan arogan ya. Maksudnya, silahkan diproses aja sesuai SOP PT KAI-nya Mas. Saya tunggu konfirmasinya lagi. Kalau Mas yakin terima dalam kondisi utuh, tidak diapa-apain cooler bag tersebut, Mas fight, ikutin aturan yang ada. Wih, gue gak tahu ini arogansi atau emang dia berusaha tegas aja kayak, wah militer lu gitu gue. Saya sangat yakin Pak kondisinya memang pada saat saya pegang pun ringan, tapi tidak saya cek. Jadi Pak, untuk letak kelalaian dan kesalahan saya karena tidak saya cek. Ini kesalahan saya dikarenakan tidak cek terlebih dahulu. Saya akan tanggung jawab dengan mengganti barang tersebut Pak. Assalamualaikum Pak, sekarang pekerjaan saya di ujung tanduk, diberhentikan karena Bapak atau istri Bapak posting di salah satu media sosial. Demi Allah Pak, bukan saya yang ambil tumbler tersebut, dampaknya sangat besar Pak. Bagaimana jika Bapak di posisi saya atau keluarga Bapak? Saya hanya seorang petugas pelayan Pak di KAI. Bapak sudah menghilangkan satu-satunya sumber pendapatan saya. Ya Allah, sedih banget. Apakah kebijakan saya kepada Bapak untuk siap mengganti tumbler yang hilang masih kurang? Saya siapa untuk mendampingi untuk melakukan cek CCTV mulai dari yang surat kehilangan dari stasiunnya. Jangan sampai hilang Pak. Dan kita buat juga surat kehilangan dari kepolisian. Setelah itu kita ke stasiun Juanda untuk melakukan cek CCTV-nya. Sudah ditawarkan solusi. Sudah dibelikan 310.000. Dan dia masih berpegang dengan egonya kayak enggak. Gua pengen tahu. Lah, yang diperjuangkan tuh apa? Yang diperjuangkan tuh tumblernya atau egonya? Dan yang jadi pertanyaan orang-orang juga adalah, kasusnya tuh masih berjalan, masih berproses. Oke lah, katakanlah mau dicek, udah ditawarkan untuk ngecek, tapi kenapa istrinya buru-buru banget sih pengen posting ini? Yang dicari apa? Keterkenalan atau viral atau likes, komen, reply tersebut? Allahu Akbar. Gue sih gak punya kemampuan untuk bisa memperpanjang masalah sepanjang gini. Maksudnya kayak, gue pengen semuanya simple gitu, kayak selesai, oh iya selesai, aman Mas, aman, aman. Oh mau diganti, oh ya Allah aman, terima kasih Mas, terima kasih. Mohon maaf merepotkan. Udah selesai aja gitu, kayak orang ribet banget dah, heran banget gue. Idealah Najong. Kalimat ini menggambarkan banget kan, kalau dibaca dari kronologi utas Anita Dewel, dan chat dari Mas Argi. Ini murni kelalaian penumpang. Kalau ketinggalan ya keteledoran penumpang. Petugas menemukan, itu rezeki. Bisa kembali utuh, itu rezeki. Kalau tidak kembali atau tidak utuh, ya ikhlas, karena itu kesalahan Mbak Anita Dewel sendiri. Mas Argi juga sudah ada niat mengganti, dan saya cukup yakin sebenarnya ini bukan Mas Argi yang ngambil, tapi kesalahannya karena nggak cek pas serah terima. Walau bisa dimaklumi karena kondisi rame dan buru-buru. Ya masa orang baru kerja 2 minggu aja, kesian banget. Gila. Apa lo bilang Neng atas ketidaktanggung-jawaban petugas PT KAI? Boleh nggak gue ngomong tol? Itu tanggung jawab lu Neng. Barang punya lu, ketinggalan nama lu yang lupa malah lu nyalain orang lain. Udah syukur-syukur dibantuin. Kalau ada yang hilang setelah itu, udah sih berarti bukan rezeki lu lagi. Salah sendiri teledor. Lu aja bisa maklumin diri sendiri dengan kata harus memaklumi lo lupa. Kenapa lu nggak sadar diri juga Neng kalau barang ketinggalan resikonya banyak. Salah satunya ya hilang. Wah. Kayaknya semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin deh. Maksudnya kayak, kenapa sih harus kayak gini gitu loh. Iya sih, kirain tabelnya 2 juta, cuma 300 ribuan. Tapi kemudian ada pembelaan, baca dulu barang udah di pihak KAI, bukan masalah tumblernya. Bayangin apa aja yang bisa ketinggalan di kereta. Pihak keamanan stasiun yang seharusnya bisa jadi tempat cari barang, malah barang hilang sama mereka. Terus tanggung jawab plus kejujurannya di mana? Harus ditelusuri siapa yang ngambil. Kalau nggak ada yang ngaku, pecat semuanya yang berhubungan dengan tumbler. Nah, jadi panjang tuh perkaranya. Dan apa mungkin itu yang dicari sama si Anita Tumbler dan suaminya? Mungkin. Tapi mahal juga harga yang harus dibayar ya, yaitu diomelin publik.
Sebenarnya emang salah satu PR utamanya adalah mencari siapa sih brengsek yang ngambil Tumblr ini gak sih? Emang penting sih. Emang penting. Tapi perkaranya jadi panjang. Nah, karena kalimat ini tadi, karena kalimat udah di ujung tanduk tadi, yang artinya Mas Argi selaku petugas stasiun itu terancam untuk dipecat, ramailah perkaranya lintas sosial media. Karangan bunga dari pengguna KRL sebagai bentuk support terhadap Argi atas pemecatan yang terjadi karena sebuah Tumblr. Karena sebuah Tumblr. Argi sudah jujur dan bertanggung jawab. Buka CCTV untuk bersihkan nama baik Argi. Oh, solusi yang bagus sih emang sebenarnya. Maksudnya kalau udah serepot ini nggak perlu lagi nggak sih untuk bikin surat laporan kehilangan dan segala macamnya gitu maksudnya. Kan ini KAI yang punya server dan punya rekaman CCTV anyway gitu. 1. Penumpang ceroboh. Pengen tas balik karena butuh banget pumping AC-nya. Pumpingnya ada, yang hilang Tumblr. Viralin sampai ditanggepin karyawan daerah operasional 1 mungkin ya. Petugas yang bawa tas ini ke bagian lost and found dan dia nggak ngecek isi tas dipecat. Butuh pumping dan ada yang hilang Tumblr. Sebel. Ya Allah. Argi sudah menawarkan untuk mengganti. Anita viralin, Alvin menolak dan minta cek CCTV. Argi info cek CCTV susah dan proses panjang. Alvin minta diproses sesuai SOP. Argi dipecat. Perkara Tumblr kopi tuku 300.000. Permasalahan yang ngancok. Perkara kecil loh jadi begini. Orang kemudian marah sama komuter lainnya, sama KAI-nya karena ada omongan-omongan yang intinya ngasih tahu kalau ya Arginya dipecat. Iya, gue disuruh bikin berita acara terkait tuh Tumblr karena Argi kan satu stasiun sama gue di Rangkas. Jadi gue disuruh bikin kronologi kejadian yang gue tahu pada saat itu dan disuruh bikin surat pernyataan. Bukan gue doang, semua PS Rangkas disuruh bikin juga. Sorry nih, lu nya ribet. Gara-gara lu gue juga kena SP1 dan temen gue di-cut. Nah, informasi inilah yang seolah-olah ngasih tahu kalau ya Mas Arginya dipecat. Sangat spesial sekali kah itu Tumblr sampai-sampai nggak mau diganti yang baru bahkan yang lebih mahal cuma gara-gara Tumblr jadi ada Zoom meeting antara PSPKD sama direksi cuma perihal barting Tumblr ini doang. Please lain kali kalau mau bertindak pikir 2 kali bakal merugikan orang lain apa kagak. Ini temen gue udah di-cut dan gak ada pekerjaan. Di-cut gampang kali nyari kerja. Ada, semoga berkah hidup lu dan keluarga. Orang lain juga jadi kena SP1. Ya elah. Padahal KAI punya kesempatan untuk ngejadiin ini narasi. Petugas kami berbudi luhur sampai rela mengganti kehilangan barang meski bukan tanggung jawab utama pekerjaannya. Lalu menekankan pentingnya penumpang mengikuti SOP yang berlaku kalau terjadi kehilangan, bukan main yang gua viralin lu. Tapi KAI malah mecat orang yang udah ngikutin SOP dan membela penumpang tantrum gak jelas. Konyol. Nah itu orang jadi kecewa sama movementnya KAI itu sendiri. Karena kok yo ya main pecat-pecat aja gitu. Sebenarnya sempat ada klarifikasi dari orang yang punya informasi langsung gitulah sama KAI-nya, Zolflik. Saya sudah dapat kabar melegakan dari sumber terpercaya terkait heboh-heboh Tumblr hilang di KRL. Tidak ada pemecatan, terkonfirmasi hanya ada teguran dari pihak mitra yang mengkaryakan frontliner di KRL. Petugas terkait hanya diminta tetap sesuai prosedur saat menjalankan pekerjaannya. Oke, jadi intinya KAI membantah nih adanya pemecatan. Begitupun tweet yang dikeluarkan oleh KAI gitu. Menanggapi adanya petugas viral di media sosial terkait barang tertinggal milik penumpang komuter lain, KAI Komuter menegaskan tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar. Karena kami memiliki aturan dan prosedur kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan. Jadi kayak mereka mau bilang, enggak kok, enggak gua pecat gitu. Tapi di sisi lain ada postingan-postingan kayak gini. Bang Zolflik jangan belaga gila. Bilang ke komuter lain, maaf saya kasar, ini barusan banget dikonfirmasi sama si Agi. Berarti beneran dipecat kan Gi? Atuh entos weh diberhentikan. Kenapa terkesan kayak KAI-nya bilang gak mecat padahal dipecat? Karena ini adalah outsourcing.
Itu yang baru gue tahu. Ini gue diceritain istri gue kan. Istri gue ngomong kayak, ya sebenarnya nggak yang dipecat, tapi dikembaliin ke outsourcingnya, sama outsourcingnya diganti. Ya kan dipecat namanya, gimana sih? Ini cecetan yang ada. Kayaknya ini cecetan antar outsourcingnya atau apa, gue nggak tahu dah. Apakah sudah ditindaklanjuti? Saya minta dokumen tindak lanjutnya. Terima kasih. Izin Bu, petugas PS yang bersangkutan hari ini dipanggil ke kantor Kawisata Gondandia untuk petugas pengganti. Infonya bisa disiapkan besok. Nah, jadi memang nggak dipecat, tapi dikembalikan ke outsourcingnya. Baru outsourcingnya yang memberhentikan deh. Kalau dilihat dari data ini, petugas adalah pegawai baru. Tidak tahu bahwa semua data terpantau dan bisa jadi ini kebiasaan. Hari ini juga dibebas tugaskan dan dikembalikan ke Kawisata. Petugas baru per 13 November 2025. Masih belajar, bro. Belum ada sebulan. Tiba-tiba harus mendapati customer yang wah gitu. Piye sih? Jal. Orang aja bingung kenapa KAI pakai outsourcing, tapi ya udahlah ya. Akhirnya, apa-apa yang sudah dia buat, apa-apa yang sudah mereka berdua buat, terlepas dari benar atau salahnya, itu jadi backfire ke mereka. Mereka sendiri yang kena. Karena apa? Karena cap yang ada di internet udah bernadakan kayak, oh, seorang suami istri melakukan sebuah tindakan, memviralkan seseorang sampai akhirnya orang itu dipecat. Dan ini kena ke mereka sendiri. Karena apa? Karena the power of netizen kan lu tahu sendiri kayak apa kekuatannya kan. Tempat kerja suaminya disamperin, kemudian dia bikin klarifikasi tempat coffee shopnya. Wah, ini sebenarnya lucu sih dan komedi. Maksudnya istrinya beli tumbler di tuku, suaminya kerja di coffee shop, tapi bukan di tuku. Kenapa lu gak beli tumbler di coffee shop suami lu kerja? Maksudnya? Selamat pagi kepada seluruh teman rumah. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami menyadari bahwa telah berkembang berbagai perbincangan yang menimbulkan kegelisahan bagi banyak pihak. Kami keluarga Rumah Kopi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, kepedulian, dan suara yang teman rumah berikan. Saat ini kami sedang membangun komunikasi serta melakukan rekonsiliasi dengan seluruh pihak yang terdampak. Kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami tempuh senantiasa berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Oh, yang ini cuman ini doang. Kalau yang Rumah Kopi ini cuman ya hitungannya masih dipertimbangkan lah. Maksudnya ada clarify dari tempat kerja si suami, tapi nggak yang sampai dipecat banget gitu. Mungkin ini ingin menenangkan lah gitu. Terus di tempat kerja yang cewek, yang istrinya, Mbak Anitanya, selamat siang rekan-rekan media sosial. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di media sosial mengenai salah satu karyawan, kami turut prihatin atas PHK yang dialami oleh karyawan perusahaan angkutan publik tersebut. Dan sangat mengapresiasi setiap tindakan empati dan solidaritas berkaitan dengan kasus ini. Informasi kronologis kejadian, bukti-bukti thread dan percakapan serta usulan-usulan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sudah kami terima dan kami tanggapi secara serius. Tindakan yang dilakukan oleh karyawan kami tersebut adalah tindakan yang tidak merepresentasikan nilai-nilai dan budaya kerja perusahaan kami secara keseluruhan. Kami telah melakukan proses investigasi. Dengan ini kami menginfokan bahwa per 27 November 2025 yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan kami. Terima kasih. Meskipun banyak orang yang masih mempertanyakan karena ini terkesan tidak formal, karena tidak ada cap, tidak ada tanda tangan, suratnya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tapi ya, kalimat yang keluar adalah yang ceweknya sudah dipecat. Rada ironi ya sebenarnya. Dia ngomongin orang itu kemudian dipecat. Dianya dipecat. Ya. Backfire ternyata. Fire in the hole, dear. Dan akhirnya keluarlah klarifikasi, dinaikin di akun IG yang sang suami, gokil. Komennya 54.000, deng. Shit. Men, sebenarnya ini tuh Selamat pagi, sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menimpa saudara kok Argi kan? Ini orang bikin klarifikasi pun salah apa gimana sih? Lah. Yang menimpa saudara Argi Budiansyah pada tanggal 25 November 2025 kemarin dan kepada seluruh masyarakat yang terimbas dari hasil postingan yang dibuat oleh akun thread istri saya.
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mau mengonfirmasi bahwa proses dari kasus Tumblr tersebut sedang kami proses hingga saat ini. Terkait pengecekan CCTV di stasiun Juanda juga sudah dilakukan oleh istri saya dan pihak KAI pada Senin 26 November 2025 sekitar jam 4 sore. Saya belum bisa membeberkan hasilnya. Saya dan istri akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini dan akan terus kami proses agar kasus ini tidak semakin melebar. Secepatnya akan saya bagikan kronologi yang terjadi terkait kejadian kehilangan Tumblr tersebut hingga menjadi sebuah postingan yang viral. Bukannya itu tujuan utama dari istrinya naikin ya? Sekali lagi saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga permasalahan kasus ini bisa segera menemukan solusi dan selesai dengan baik bagi segala pihak. Terima kasih. Iya. Oh, udah. Oh. Perkembangan utamanya gimana? Maksudnya? Bro. Halo. Oh, abis klarifikasi yang teks, yang tulisan dengan 50.000 komen ini. Mas, di story Anda bilang tolong jangan memperkeruh keadaan, padahal Anda dan istri Anda yang memperkeruh keadaan Anda sendiri. Wah. Mas, padahal kamu bilang sama istrimu, nggak apa-apa, ikhlasin nanti beli lagi ya. Itu way cooler as a grown man. Intinya tuh terlalu berlebihan menyikapi kehilangan sebuah Tumblr. Girls, menikahlah dengan lelaki mapan ya, biar kalau Tumblr kalian hilang dibeliin lagi, bukan ikut ngedrama. Wow. Saya juga seorang suami, Mas. Kalau kondisi seperti itu, saya akan ambilkan barang istri saya, Mas, yang ketinggalan karena teledor itu, atau saya belikan yang baru. Yang teledor itu istrimu, marahin aja istrimu. Kok malah orang yang nggak salah yang jadi korban? Nah, beliin lagi yang baru biar si seneng, jangan kayak suami susah. Wah, komen-komen IG sangat... Ya Allah, kehilangan Tumblr karena keterlaluan pribadi aja kayak kehilangan uang sekoper. Waduh. 100 Tumblr saya mau kirim untuk istri Anda, tapi tindakan istri Anda tidak bisa mengembalikan pekerjaan karyawan yang dipecat tersebut. Anda sebagai suami harusnya memimpin rumah tangga. Wah, sih kok panjang. Aw. Kalau masih miskin gak usah beli Tumblr, Mas, pakai Lion Star aja besok-besok. Asik Lion Star. Lo tau Lion Star gak sih? Iya bener sih. Well, 20.000 hilang ya udah. Oh, terus ada klarifikasi versi video. Komentarnya 77,7 ribu. Gokil internet. Wah, ini udah 130.000. Gokil internet. Fucking hell. Jangan bermain api dengan netizen Indonesia. That's the thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih. Ini komentar ini benar nih. Sorry itu saya kak, tapi poin klarifikasinya jadi terkesan seperti minta maaf ke netizen. Harusnya kakak lebih to the point minta maaf ke masnya karena sudah diberhentikan. Intinya minta maaf ke pihak yang benar-benar dirugikan. Dan akan lebih baik lagi kalau kakak bisa bertanggung jawab langsung ke masnya kak. Iya. Gimana ya? Oh, ini pasangan sehidup setumbler. Wah, sehidup setumbler baru tuh. Au. Saklarnya banyak banget. Iya sih. Di mana sih ini? Tembok saklar semua begitu. Nggak tahu. Lion Star 20.000.
Tapi intinya sudah ada permintaan maaf. Terus 23 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, KAI ngasih video ini. Salam sehat untuk kita semua teman-teman railing. Ya, hari ini maaf jatuh. Maaf itu. Hari ini kita ngecek lost and found di Yogyakarta. Ada beberapa barang yang tertinggal bagi teman-teman yang naik kereta api, ya. Dan ini barang-barang ada di KAI Bandara. Nah, kalian bisa hubungin kepala stasiun KAI Bandara di Yogyakarta, Mas Safid. Ya, saya Safid. Jadi don't worry, barang-barang kalian insya Allah aman dan kita amanah akan mengembalikan. Saya nemukan apa nih? Kamera, keren banget. Ini kerennya tuh dicatat tuh. Berapa? Tanggal berapa, Mas? Tanggal 6 April 2025. Tanggal 6 April Wow. 2025. Bagi teman-teman yang merasa kehilangan atau ketinggalan di kereta api, lihat tuh, ini banyak. Silakan mengambil. Waduh, wah ini siapapun yang punya kamera ini langsung merasa, wah ada secercah harapan gitu. Karena mungkin ya, karena kita udah negatif thinking duluan ya. Kan ketika sesuatunya hilang kita kadang kayak yang, aduh, terus udah gitu. Tanpa mengecek ke yang kesini-sini. Wah, good job KAI. Good job KAI. Terus ini aftermath setelah tumbler hilang ya. Dan gue sih malu ya kalau ini sampai. Apapun barang berharga lainnya seperti tumbler, dihimbau untuk yang membawa tumbler dihimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya agar tidak merasa kehilangan, tertukar ataupun ditukar. Kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Atas selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Pemberhentian selanjutnya stasiun Karawang. Men, tapi ya I love how the way it works gitu. Maksudnya kayak lu lihat ibu-ibu ini, lu lihat bapak-bapak ini, lu lihat mbak-mbak ini, semuanya ketawa karena semua paham konteksnya. Men, Tumblr ini udah jadi isu nasional. Fuck, Tumblr. Besok-besok jangan buat Tumblr. Bawa torrent penguin. Oh, satu apa 1000 liter tuh berapa sih? Untuk semuanya tiba-tiba paham konteks tuh kayak, wah ini masalah aneh banget ya gitu kayak. Fucking hell. Tapi endingnya sudah bertemu, sudah baikan. Sudah bertemu dengan Mas Arginya. Ini Mas suami, ini Mbak istri. Sudah bertemu, sudah salaman. Mungkin saling memaafkan, mungkin ya. Mungkin Masnya sudah bisa kembali bekerja. Mungkin gua nggak ada caption yang gimana-gimana. Foto ini cuman naik aja gitu. Ya. Bisa pose salaman yang lebih masuk akal nggak, Mas? Maksudnya ya. Tapi at the end of the day, sepertinya happy ending, sepertinya. Gue tuh kenapa baru record sekarang? Karena gue menanti sekali update paling baru, dan ini adalah update paling barunya. Case close sepertinya ya, dan ya. Oh, by the way, thread itu adalah tempat paling wah untuk berjulit-julit ria, bro. Sumpah nggak make sense. Bacain cerita Tumblr Tuku, jadi nemu fakta di luar kasus utama. Pertama, lakinya pernah Shanghai di tempat umum. Kedua, bininya punya utang dari 2021 tapi belum bayar. Udah gitu, nemu SS netizen kasih bintang 1 di tempat kerja Anita. Psikopat Anita, binti Tumblr. Lucu banget, sumpah dah. Panjang tuh. Ada lagi info terbaru dari netizen yang screenshot status PD Diktinya Anita kalau dia ngundurin diri dari Universitas Shahid, sedangkan LinkedIn-nya dia lulusan Universitas Shahid. Iya. Panjang perkara. Oh tapi ini ada bahan pertimbangan nih. Untuk lu taruh di kolom komentar nanti, bagaimana pendapat lu? Bayangin setelah kejadian ini lo hilaf ketinggalan tas laptop lo yang harganya 30 juta di kereta. Dan lu reach out petugas KAI dan terkonfirmasi ketemu laptopnya. Tapi setelah lo ambil barangnya ternyata cuma tasnya doang, padahal sebelumnya ada laptopnya. Lo mau bersikap kayak gimana? Gue takut mengalami ketinggalan barang dan kejadian sama persis suatu hari nanti. Ketemu tapi lalu hilang di pihak KAI. Gue harus ngadu ke siapa nanti? Faktanya KAI cut off Argi karena masalahnya viral. Kalau gue melakukan hal yang sama karena laptop 30 juta itu hilang di lingkup KAI, apakah gue akan didoxing seperti ini juga?
Well, ada yang reply dengan kayak apa sih skip? Berarti lu yang salah, lu yang tadi lu yang lalai, bla 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 bla. Diurus sesuai prosedur. Bikin surat kehilangan apalah itulah, baru kalau nggak digubris lu viralin. Lah, yang case ini enggak. Dia dibantu dari awal, disuruh ngurus surat kehilangan dulu biar bisa cek CCTV karena ada sesuai SOP-nya. Tapi dia nggak mau ambil ribet terus ngeviralin sampai bapak itu dipecat kan? Bayangin orang baik yang udah mau bantu kamu nyari barang kamu yang hilang sampai rela mau gantiin barang kamu dipecat karena keegoisan kamu seorang. Lu hilang tumbler, dia hilang nafkah. Sekarang gua nggak heran perkaranya jadi gede banget. Karena simpelnya ya, orang tuh ngerasa mereka ribet. Kehidupan bisa digampangin, bisa yang kayak sayang tumbler aku ketinggalan di kereta karena aku kelupaan. Ya udah sayang nggak apa-apa, aku beliin baru ya nanti. Wah kita tahu nggak semua orang punya duit, tapi maksudnya udah kakak-kakak. Gue udah hindarin buat call out orang, tapi teleponan sama Agi 20 menit dan tahu ceritanya sampai di CCTV aja nggak ada yang bilang si Agi ngambil. Udah diganti pakai uang pribadi juga lu tetap kekeh mau orang dihukum, anjing. Marah-marah dia marah. Komen ini sih yang paling amazing. Ini tuh apa? Rumah Coffee. Oke. Rumah Coffee tempat kerja si suami. Ada komen-komennya. Oh ini ya. Mau pilih yang mana, pertahankan Alvin tapi dengan resiko omset dan kehilangan pelanggan, atau cut Alvin dan nama baik Rumah Coffee tetap terjaga? Pantas rezekinya cuma tumbler tuku. Gimana kalau hilang Stanley sakit kuning? Gua rasa yang paling ultimate ini. Alvin gajinya kecil pasti ya, sampai istrinya kalang kabut, tumbler hilang. Terima kasih atas waktu luangnya kawan-kawan sudah menyaksikan video yang entah apa ini. Gue tahu di luar sana ada banyak sekali bahasan yang lebih penting. Tapi men, there is an elephant in the room gitu yang harus yang harus disingkirkan dulu untuk kita bisa maju ke tahap selanjutnya. Terus opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Aneh cik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di perkara selanjutnya. Like, komen, subscribe. Jangan lupa membership. Ada konten-konten membership yang bisa lo nikmati. Dan love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan gue jadi kepikiran deh. Toren penguin tuh harganya berapa? Toren penguin harganya 790.000. Toren penguin yang murah berapa? Nah, ini ada nih. Tangki toren air bintang laut 250 liter 399.000. Ya harganya beda-beda dikit lah. Sama tumbler tuku itu, maksud gua. Ini aja ya kan. Minum susah habisnya, gak bakal hilang, palingnya repot bawanya aja. Free pelampung otomatis, coba. Win-win solution bro, win-win solution. Kalau misalkan aku nggak ngerti lagi gue, cabut men, bye bye, thank you. Kehidupan apa ini, telkatel.